Welcome back to Postlat Project. Masih bersama gua Jack dan Vanessa. Makan bakso Amorti. Kenapa ada kata tengahnya BTW ya? Gua tuh jujur pengen ngasih nama tengah tapi kayak apa ya? Apa yang asik ya anjir ya? Gua nggak tahu. Sesuai sama ininya aja, sama episodenya aja. Apaan? Oh, Vanessa. Vanessa korupsi Amorti. Kita intro dulu. Oke, sudah selesai intronya. Lu gimana kabar, Nes, hari ini? Gue kenyang. Kenyang. Oh ya, tadi lu habis makan di bawah ya, anjir ya. Ayam bakar enak banget. Ayam bakar. ART gue di rumah bikin ayam bakar. Aduh, enak banget lagi, sumpah. Tadi Nesa makan ayam bakar dan gua dan Vicky ngobrol ambil minum. Iya. Minuman gua tiap kali kesini selalu sama apa leciti. Masih mikir dulu. Padahal udah biasa tapi kayak apa ya? Leciti gitu. Ini seperti biasa dan lagi kita ada di Tomografi. Iya, ini pokoknya ini enak. Ini tempat enak banget. Tempat enak banget, lu Rumah Indah sumpah. Ini punya kawan-kawan kita juga nih. Iya, pokoknya lu kalau misalnya males sama macetnya tol lingkar luar, langsung keluarnya ke Bambu Apus, tunggu bentar sampai macetnya kelar terus langsung pulang. Nah, karena ini bukannya lumayan sampai larut juga kan kalau Iya. gue nggak yakin sih sampai jam berapa, tapi pokoknya sampai larut. Bukannya. Buat lu buka terus dah. Tinggal lu sebut aja gue temennya Nesa gitu. Jangan. Takutnya gue yang digampar abis itu. Iya, nanti si Nesa yang dipalakin aja. Elah, jadi kan nggak kelar-kelar. BTW, lu tahu kan berita yang paling baru? Apa tuh? Yang tentang ada yang habis kena korupsi. Anjir, iya. Lagi-lagi menteri kita Untuk kesekian kalinya. untuk sekian kalinya tertangkap atas kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Iya. Kalau dulu kan Kemensos ya? Ya, sebelumnya Kemensos. Ya, sekarang Menkominfo. Di mana gue nggak kaget setelah Iya. melihat pandemi. Kalau nggak salah sekarang tuh udah ada 2 menteri Kemensos tuh yang ketangkep. Pertamanya kan kalau nggak salah Idrus Marham, tuh Kemensos juga kalau nggak salah. Terus kemarin tuh Pak Juliari Batubara. Kemensos juga. Kemensos juga. Nah, emang tidak ada perkembangan kayaknya. Nggak tahu sih. Nanti kita lihat aja ada perkembangan atau tidak. Terus juga menteri apa yang kemarin tuh perikanan itu yang Oh iya, gue lupa tapi siapa. Edi. Pak Hedi ya. Iya, kalau nggak salah. Ya, Itu yang kena juga. Jadi menteri Jokowi ini lumayan juga, ada 5 apa berapa gitu kalau nggak salah. Waduh, rapornya gimana nih? Gimana ya, Gitu kalau itu lah ya. panjang lah ya bahasnya. Tapi kalau kita boleh tahu kan, kayak semua orang tuh cuma taunya kayak, wah parah menteri ini korupsi, dia tuh jahat. Tapi mungkin bahkan ada orang yang nggak nangkep lah kenapa dia jahat, kenapa disebut korupsi. Kalau kata lo emang korupsi kenapa konotasinya buruk banget ya? Kenapa korupsi itu buruk? Wah, ini ceritanya panjang bener nih sebenarnya. Bisa jadi panjang. Tapi kurang lebih kayak gini kalau ini menurut gue ya. Iya. Yang pertama jelas kenapa korupsi itu kacau banget gitu dan selalu negatif. Karena dia yang pertama menyalahgunakan uang yang bukan milik dia. Yang peruntukannya bukan untuk itu. Iya. Jelaskan karena itu uang dari rakyat, dari pajak, dari cukai segala macam, dari pendapatan negara bukan pajak segala macam yang harusnya dikelola untuk kebaikan kita selaku civilian gitu anjir. Yes, benar. Malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Benar. Tuh ya, itu kayak gitu. lu dapat uang kas pas lu zaman SMA, uang kasnya dipakai buat beli skin ML. Anjir, bukan buat bayar SPP. Bukan buat kepentingan kelas, bukan. Itu sebenarnya korupsi juga ya sebenarnya. Iya sih ya. Iya, penyalahgunaan ini cuman yang itu uang nyokap lu bukan uang negara. Jadi nggak sampai ke blow up ke publik aja gitu. Iya, tapi kan kalau uang kas kelas kan tuh kayak, wah gue udah ngasih 2.000 terus, padahal harusnya bisa kita pakai buat karya wisata. Ah iya, gitu. itu korupsi parah sih. Nah, itu korupsi yang itu kecil-kecil tuh kayak gitu tuh. Iya, atau enggak korupsi paling kecil tuh kalau mau paling personal, lu disuruh beli minyak ke warung sama emak, Iya. kembali dulu pegang. Iya, itu bentuk korupsi juga bener. Betul banget. Itu korupsi dini. Korupsi sejak ini emang dididik emang. Dini. Budayanya udah ada gitu. Tapi emang ada efek yang signifikan banget gak sih, kayak sampai kenapa bisa merugikan banget? Maksudnya kan maaf aja, itu kan nggak sampai berasa banget. Cuman kalau dari lo sendiri, dari bidang kerjaan lo sendiri, yang paling kelihatan efek korupsi itu apaan? Efek korupsi yang paling kelihatan. Ini kalau menurut gua, korupsi itu kan yang paling kelihatan banget nih. Yang pertama dia kan jelas mengurangi kas negara. Kas negara, anggaran kita yang rata-rata per tahunnya itu 2.000 triliun, lu bayangin itu duit nolnya berarti ada berapa tuh? 15. Anjing banyak abis.
kurang lebih ya, kadang-kadang bisa di atas itu gitu. Kurang lebih 2.000 triliun itu dipakai untuk kepentingan segelintir orang yang tidak mewakili kepentingan masyarakat banyak. Terus yang kedua sebenarnya paling merugikan itu pernah disebut sama dosen kita tuh waktu kuliah. Iya. Lalu lu bakal bosen bilang kita dosen kita. Iya. Kita kan masih pemuda tanggung yang belum banyak pengalaman gitu. Iya. Jadi ngambil apa-apain orang dulu aja. Iya, kita nge-quote orang biar aman juga sih. Nah. Biar aman. Vanessa Jack takut cancel. Raden Ahmad takut cancel brilian. Tuh pas tuh kalau tiap perkenalan ada sesuai topiknya tuh pas. Iya sih. Iya, kenapa tadi gue tukang bakso ya? Nah, yang kedua tuh menurut gue yang paling merugikan tuh adalah justru dampak bawaan daripada korupsi itu. Jadi dampak secara tidak langsungnya. Misal contoh yang paling konkret, jalan. Ya misalkan yang dialokasikan, jalan itu adalah aset yang paling mahal sebenarnya. Aset daerah yang paling mahal. Ketimbang gedung, ketimbang yang lain tuh jalan tuh aset paling mahal. Dan makanya pemerintah daerah itu sering sekali minta alokasi ke pemerintah pusat itu selalu bantuan tuh infrastruktur pasti jalan. Itu, nah misalkan let's say jalan, katakanlah alokasinya sekitar 30 triliun gitu. Itu udah hasil kajian betul tuh dari mulai pembebasan lahan, terus sampai pembangunan dasarnya sampai ke aspalnya, pinggirannya gitu. Misalkan aspalnya aja cuman yang awalnya alokasinya 30 triliun misalkan, cuman dipakai 25 atau 20, sisanya dikorupsi. Berarti kan kualitasnya dari jalan itu kan ngaruh kan. Sampai akhirnya merugikan orang secara tidak langsung ya, misalkan ada orang jatuh. Kayak kan, ada orang jatuh. Misalkan yang paling parah lagi misalkan sampai ada jalan jelek gara-gara jalannya dikorupsi, ada ibu hamil yang keguguran di jalan. Itu banyak banget kasus ibu hamil keguguran di jalan tuh karena jalannya jelek tuh banyak. Gue kayak masih kayak demi apa bisa sampai sejauh itu? Beneran bisa sampai sejauh itu kan malah mengakibatkan kematian kan? Iya sih. Sampai persoalan itu, kadang-kadang justru malah dampak imaterialnya itu yang malah bukan disebut imaterial bukan karena tidak bisa dinominalkan, tapi karena saking berharganya itu nyawa orang bisa hilang. Iya. Gara-gara korupsi itu tadi. Atau paling gampang mungkin kalau tiap akhir tahun sama awal tahun ada galian kabel. Iya itu. Iya enggak? Kalau galian kabel tuh itu menarik juga tuh sebenarnya. Itu kata lu korupsi nggak sih? Kalau galian kabel tuh bukan ya sebenarnya buat gue. Kalau buat gue ya. Oke. Karena nggak tahu prakteknya gimana. Tapi kalau galian kabel tuh itu lebih ke serapan anggaran sih biasanya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sebenarnya. Itu tiap akhir tahun kan anggaran itu harus habis. Ya. Karena kalau tidak habis tahun depan mereka dapat alokasi yang tidak sebesar tahun berjalan. Makanya biar habis ya dihabisin. Jadi cari akal apapun gitu. Tapi kan masalahnya, gue sih, kalau gue personal ya, gue suzonnya mah itu biar ada banyak-banyakan proyek aja deh, biar ngisi beberapa kantong beberapa orang gitu. Ada juga yang prakteknya kayak gini, yang nakal ya. Prakteknya tuh, misalkan pengadaan barang tuh udah paling ini lah. Kalau pengadaan jasa tuh sulit, pemerintahan di tracknya itu. Tapi kalau pengadaan barang misalkan bikin gedung gitu, gedung. Itu biasanya udah ada, bukan biasanya, tapi ada oknum yang melakukan kong kali kong sebelumnya. Jadi korupsinya itu dalam bentuk yang berbeda, cashback biasanya. Jadi itu kan tidak langsung. Contohnya kayak reimburse kayak nih gue beliin dulu ini, padahal nggak ada barangnya, cuman gue tulis aja di laporannya kalau ada. Gitu. Kagak, jadi misalkan proyeknya 10 miliar gitu. Oke, kontraktornya gue dapat 10 miliar nih. Terus kata kontraktornya, karena bapak yang ngegolin proyek kita kasih cashback 2 miliar. Nah, tapi sama dia 2 miliar itu malah tidak dimasukkan ke laporannya, tapi malah dia pakai buat keuntungan dia pribadi. Misalnya, gue pengen bikin lapangan di sana, itu proyeknya 2 miliar, lo yang bikin ya gitu. Kayak gitu, cashback itu banyak tuh praktek kayak gitu. Kenapa nggak Shopee aja cashback? Cashback Shopee itu lebih gokil lagi, mana? Tapi apakah ada proyek Shopee yang dipegang oleh pemerintah? Kita tidak tahu. Anyways, jadi kan kita dari kemarin tuh sejujurnya yang kita tahu kan kebanyakan korupsi itu jahat, korupsi itu jelek, korupsi itu mengambil hak yang tidak seharusnya punya mereka. Tapi kalau kita balikin, kita lihat di balik koinnya, ada nggak sih opini-opini yang bilang mereka pro sama korupsi? Bahkan apakah is it like even possible to see it from a better light gitu? Wah, itu debatable tuh. Kayak apa ya? Ada salah satu kutipan sebenarnya di public figure belakang. Tadi gue udah sempat ngomong di bawahnya malu. Benar. Ada omongan public figure sebenarnya salah
satunya gitu di belakangan. Gue nggak tahu sih kapan tepatnya dia ngomong. Tapi dia bilang kalau korupsi itu adalah pelumas pembangunan. Wah itu menarik banget tuh sebenarnya kalau dikulik. Tapi kalau lu ngeliatnya perspektif maksud dia pelumas pembangunan tuh gimana? Kayak otak gue nggak nyampe kenapa bisa sampai bilang pelumas. Karena ini apa namanya? Misalkan contoh kasusnya kayak yang tadi aja. Misalkan ada seorang pegawai gitu atau seorang birokrat atau seorang pejabat publik lah gitu. Dia punya tugas 1, 2, 3, 4, 5 kan lumayan gitu misalkan. Yeah. Kalau kerja, kalau nggak kerja beda lagi gitu. Dia punya tugas 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan pekerjaan dia ini berkaitan sama pelayanan publik. Tapi kok prosesnya lama gitu. Nah korupsi ini tuh dianggap sebagai insentif buat dia agar dia segera menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu. Makanya disebut sebagai pelumas pembangunan gitu. Pendapat lu gimana tuh soal itu? Gue ini anaknya suguzonan sih ya. Nggak apa-apa, aja semua. Kamu anaknya skeptis gitu. Tapi kayak, I mean that opinion only came because it's already been a culture. Mau gak sih? Udah jadi kultur gitu. Itu tuh sama aja kayak kalau orang di US, karena mereka tidak ada peraturan yang ngatur senjata, ya mereka rasanya bahwa ya nggak apa-apa ada peraturan, nggak ada pengaturan senjata karena polisi nggak bisa melindungi lu, nggak ada orang yang bisa melindungi lu, yang bisa melindungi lu hanya diri lu sendiri. Itu jadi kayak sebuah tanda kutip alasan untuk mengafirmasi memegang senjata. Masih. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita tarik lagi gitu kan alasan kenapa bahkan di negara ini gitu masyarakat sipil nggak diizinkan memiliki senjata gitu. Karena untuk memegang senjata yang benar pun juga ada harus ada tekniknya. Ya, betul. Dan itu pun maaf aja ya kayak aparat keamanan pun juga harus melewati waktu yang lama untuk mengikuti trainingnya gitu. Jadi kayak lu siapa men pede banget bisa megang senjata tanpa kenapa-kenapa gitu kan. Nah, menurut gue itu mah cuman mengafirmasi ya kayak gitu kayak mengafirmasi praktik itu ya. Iya, gitu. kayak lu biar ada alasan aja sih sebenarnya. Sebenarnya gue juga sepakat sih karena misalkan contohnya tadi kayak apa ya? Misalkan contohnya kayak cashback tadi lah gitu. Ini ada proyek misalkan jalan atau gedung gitu. Wah, gue harus mengerjakan proses ini secara cepat karena gue dapat cashback. Ya. Maka dari itu disebut pelumas tadi kan. Tapi kan bukan dalam real, tapi dalam idealnya itu berjalan, itu kan memang sudah tugas lu. Ya. Untuk segera menyelesaikan itu dengan cepat agar lu bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Ya. Gitu. Nah, yang tadi lah itu. Makanya ya, sebenarnya ada benernya juga ketika itu disebut sebagai bentuk afirmasi aja atas perilaku itu. Ini mah halus aja kalau ngomong afirmasi, padahal mah kasarnya bilangnya alasan. Ya emang apa ya? Tapi kalau disebut pro banget gitu, menurut lu emang ada Nes yang sampai ayo kita korupsi gitu kan kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Itu melawan masyarakat banget anjir. Maksudnya bahkan koruptor pun mencoba menutupi, bukan dipromosi. Iya. Ya, waktu itu sempat ada meme-nya tuh kalau nggak salah, ada partai politik yang dia semenggebu-gebu itu apa namanya katakan tidak pada korupsi gini-gini, terus tiba-tiba malah banyak kadernya yang jadi gitu kan. Ya gimana gitu. Banyak banget tuh gitu yang kayak gitu. Lu tau gak sih ada kasus, gue lupa di Jawa Barat ya bagian mana. Pokoknya salah satu public figure bilang, kita harus menghindari korupsi karena itu akan memberikan impact yang sangat besar pada masyarakat. Malamnya ditangkap karena korupsi. Benar-benar paginya habis pidato ngomongin anti korupsi, malamnya ketangkep. Ada juga itu yang waktu itu peringatan Halkordia, hari anti korupsi sedunia itu. Waktu itu salah satu menteri lah. Dia bikin, waktu dia masih ngejabat dalam rangka Halkordia, dia bikin banner gede tuh, memperingati hari anti korupsi sedunia, muka dia ngejeblak gede gitu kan. Waktu hari Halkordianya jalan, dia udah di KPK. Sementara itu banner masih muka dia. Lu tau gak soundtrack yang cocok apa? Apaan? Kayak badut gitu kan aja. Kacau sih, tapi itu kejadian aja di negeri ini. Perasaan badut udah ilegal deh, kok masih ada ya? Bukan, perasaan sirkus udah ilegal deh, kok badut masih banyak? Iya, ada terus banyak anjir. Terus, tapi kayak ngomongin, tadi kan kita sempat ngomongin afirmasi ya, karena udah kebiasaannya.
Tapi kok kata lu kenapa budaya korupsi? Kenapa bisa sampai ada sih budaya korupsi di Indo? Kenapa sampai ada budaya korupsi di Indo? Ngomongin budaya kan artinya udah berlangsung lama gitu. Iya, udah berlangsung lama. Dan diteruskan gitu. Tapi ini apa namanya? Kalau misalnya kita ngomongin budaya, sebenarnya kalau nggak salah ada bukunya tuh tentang bagaimana sejarah praktek korupsi di Indonesia itu berjalan. Korupsi itu kan banyak jenisnya sebenarnya. Ya. Ada bisa masuk gratifikasi. Kalau misalkan di perizinan tuh selalu ada istilahnya pemutihan gitu. Pemutihan tuh misalkan... Gue belum paham loh pemutihan sampai sekarang. Pemutihan tuh maksudnya ini, jadi kayak misalkan konteksnya yang paling gampang tuh misalkan pajak aja. Ya. Misalkan ada pajak terus perusahaan gede dia punya tunggakan pajak belum ada tanggung jawab pajak yang belum dia selesaikan misalkan 2 miliar gitu. Terus dihubungi orangnya, nih bapak masih punya utang 2 miliar gini-gini. Bisa nggak itu dijadiin satu aja gitu? Oh bisa, jadiin satu gitu. Terus lu kan masih benefit 1 miliar tuh, nah gue bagi setengahnya lah. Gitu. Nah, bentuknya korupsi itu banyak banget sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalkan contohnya gratifikasi itu buat teman-teman yang belum tahu adalah misalkan pemberian kepada pejabat publik atau pejabat negara biasanya. Jadi kayak misalkan proyek gue lolos nih gitu sama salah satu orang gitu. Gue ngasih hadiah gitu ke dia. Pak, kalau proyek mulus mercy lah gitu ya. Tapi bukan hanya itu konteksnya kayak sebenarnya gratifikasi itu dalam beberapa bentuk setahu gue tuh boleh, tapi harus dilaporkan. Contohnya tuh kayak misalkan waktu Raja Salman ke Indonesia tuh kan dia semua pejabat publik Indonesia kan sama dia dikasih hadiah. Itu bentuk gratifikasi sebenarnya. Iya. Nah, tapi itu menjadi boleh ketika udah dilaporkan ke KPK kayak gue dapet ini loh, boleh nggak gue simpan gitu. Ketika KPK udah melakukan analisanya gini-gini, oke, boleh gitu. Iya. Mencari apanya sih yang dianalisa KPK? Kayak apakah ada konflik of interest di sana gitu. Kayak gitu. Gimana cara dia bisa tahu kalau ada konflik of interest? Nah, itu kan dia kan punya intelnya kan dia. Oh gitu. Buat nge-track itu. Atau misalkan kalau di kementerian lembaga setahu gue tuh kalau misalkan ada pejabat dapat hadiah gitu misalkan itu tuh harus ngelapor ke inspektoratnya. Itu gratifikasi yang quote and quote boleh gitu. Itu setahu gue ya, correct me if I'm wrong, tulis aja di kolom komentar gak apa-apa. Iya. Serang aja Jack, hashtag serang Jack. Nah, masalahnya praktek gratifikasi itu kan udah ada dari zaman dulu. Iya sih. Dari zaman kerajaan-kerajaan kita tuh, setiap kali orang mau bayar pajak ke keraton gitu misalkan, mereka kan pasti bawa hadiah buat pelaksana-pelaksananya itu. Iya. Jadi itu udah sebuah hal yang upeti gitu. Iya, upeti. Atau nggak misalnya kalau gue paling sering lihat nih kalau di lingkungan sekolah, gue nggak tahu lo pernah melihat ini atau enggak, tapi kayak misalnya ngasih ke guru, makasih ya Bu udah jagain anak saya, terus dikasih duit gitu betul. Kan. Itu bentuk gratifikasi juga sebenarnya. Atau yang paling sering tuh biasanya ini waktu lebaran banyak orang-orang yang ngasih parcel ke pejabat-pejabat publik misalkan. Itu juga bentuk gratifikasi sebenarnya. Itu nanti tolong dipendek kalau ya. Tadi ada kayak emotional trigger gitu kayak ngomongin parcel. Tapi kayak gitu. Terus kalau nggak salah juga ada bentuknya ini gratifikasi yang lain tuh. Kalau nggak salah tuh ada bentuk gratifikasi boleh, tapi kalau nggak salah, jadi misalkan pejabat publik dia punya acara, misalkan anaknya nikahan, itu kan banyak yang ngasih kado. Itu tuh cuma dibatasin kalau nggak salah berapa juta gitu yang boleh dia terima sebenarnya. Paham. Lah terus mereka emang harus lapor gitu, kayak gue dapat duit dari nikah gue segini nih, harus bikin LPJ. Harus lapor. Bikin LPJ gitu? Ya nggak LPJ kayak gue abis berapa gitu, enggak, tapi kayak gue dapet sekian gitu dari acara gue gitu. Tapi kayak kalau gue bilang tentang budaya nih Nes, gimana menurut lo? Iya. Kalau gue bilang emang budaya korupsi udah tertanam dari awal juga, gue juga harus setuju sih gitu. Kayak gak usah jauh-jauh kayak ya kayak tadi kita contohin kan, lu beli minyak, suruh mak lu, kembalian lu berapa, udah lu ambil. Itu kalau lu kumpulin itu 2 tahun lu ngambil kembalian mak lu bisa beli motor. Bayangkan nak, kayak kalau mau durhaka dikit gitu kan. Nah, atau itu yang dititipin duit SPP, tapi lu malah dipakai buat ke warnet. Wah iya. Anjir, itu zaman gue banyak banget anjir kayak gitu. Terus emang bener. Terus di akhir bulan mikir, gue bayar sekolah gue gimana ya? Lu pakai anjir. Lucu banget anjing. Terus ujung-ujungnya pinjol. Pinjol anjir, tragis betul juga pinjol masih pelajar. Nah, tapi maksudnya kayak emang atau nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak mau bikin misalnya lu suruh ngurus fotokopian kelas lu gitu. Lu ngambil sedikit kembaliannya gitu, itu kan juga udah korupsi kan. Nah, cuman kan sebenarnya kan poinnya adalah bagaimana
yang penting lo aware what you're doing is actually corruption. Karena menurut gua banyak dari pendidikan dini kita yang bahkan kita baru sadar kalau hal-hal kecil seperti itu adalah sebuah bentuk korupsi, nangkep gak sih? Nah menurut gue, misalnya sebagai orang tua gitu, lo bisa menjelaskan dari dini gitu kayak, Dek, if kalau misalnya kamu kayak gini, itu namanya korupsi. Kenapa? Karena 2000 itu harusnya mungkin bisa dipakai untuk satu hal yang lebih baik. Betul. Karena mama udah siapin 2000 itu untuk beli micin misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mama dari awal bilang Ade boleh beli barang-barang, Ade boleh beli permen untuk Ade boleh beli permen pakai kembaliannya. Itu bukan korupsi. Kenapa? Karena udah dapat izin tadi. Ini udah dapat izin dan mama sadar, mama tahu. Yang penting mama tahu gitu. Dengan konsepnya sangat simpel seperti itu aja, orang kan jadi kayak kan semakin gede kayak korupsi kan gini toh gitu loh. Masanya nggak usah jauh-jauh kan baru tahu kalau kayak gitu korupsi kan pas sosiologi korupsi. Iya, atau baca-baca di media kayak gitu. Iya, emang. Gue baru tahu tuh pas sosiologi korupsi pas dosen kita ngomong kayak gitu. Iya, gue dari kecil udah korupsi. Emang udah membudaya kan? Iya. Terus belum lagi dulu VOC segala macam kan ngajarin kita korupsi juga. Iya, itu kan apa? Gue melihatnya budaya gratifikasi. Gravitasi. Emang mirip sih, emang mirip. Gue udah kenyang, gue kenyang bego. Kecepetan ini mulainya habis kenyang bego. Emang low-nya otak tuh mulai melambat sih jadi gitu, jadi rada blow on. Pucat banget ya Allah. Maksudnya gara-gara VOC gratifikasi kan lebih di-amplify lagi gitu kan, diamplifikasi lagi dan jadi malah jadi kebiasaan yang sampai dibawa ke pemerintahan juga dan lain-lain semacamnya gitu. Dan kata gue kenapa bisa ada karena kita tidak tahu, kita awal nggak tahu kalau itu adalah sebuah korupsi. Maksudnya kayak hampir mirip kalau kita ngomong di episode sebelumnya, kita ngomongin selingkuh gitu. Bisa jadi seseorang dituduh dia selingkuh karena di antara dua pacaran itu tidak ada persetujuan apa yang mereka anggap sebagai selingkuh. Ah, betul. Gitu. Misalnya si cewek bilang, dia selingkuh. Tapi si cowok bilang, lah enggak gue gak selingkuh, orang gue cuma DM dia, gitu. Iya. Atau si cowoknya kayak gue selingkuh dah, gara-gara gue meluk temen gue, gitu. Si cewek kayak, ngapain lu? Anjing gitu, kayak bisa gitu kan, gitu. Nah, karena tidak ada pengetahuan mengenai definisinya, jadi pas kebawa ke gede, baru ke belakangan sadar, anjing gue baru aja korupsi ya. Karena pasti bakal diiming-imingin, ya cuman hadiah aja gitu ya, buat makasih aja Pak gitu, uang rokok gitu. Dan itu bikin kita jadi nggak nyampe pikiran kritis ya, karena nggak dibiasain, nggak diajarkan dari kecil juga. Makanya budaya korupsi di Indo kenapa budaya korupsi kencang, karena pendidikan korupsinya tuh justru kayak cuman stop korupsi di pemerintah. Nah, what's the point kalau gue nggak tahu apa signifikansinya di dalam kehidupan sehari-hari gue, nangkep gak sih? Itu sama aja kayak stop narkoba, atau enggak kayak stop jadi bandar narkoba. Lu bahkan nggak tahu aksi narkoba secara sehari-hari gitu. Nah, kalau gue sih gitu. Gue sepakat. Tapi ini juga sebenarnya beban apa ya? Beban kita. Banyak sektor terhadap dunia pendidikan itu gede banget buat gue. Iya, di satu sisi, kalau kita sering ngomong kesetaraan gender itu teman-teman yang ada di NGO, baik yang ada di NGO atau yang ada di dalam pemerintahan sendiri yang aware tentang isu kesetaraan gender, itu bilang Kementerian Pendidikan harus memberikan materi tentang kesetaraan gender. Ya. Terus ada juga yang tentang kesehatan reproduksi atau kesehatan gitu. Kita harus memberikan materi kesehatan pada pendidikan. Yang korupsi juga bilang gitu terus. Ya, semuanya. kita harus Kemenkes juga kayak kasih tahu cara cuci tangan, kasih tahu cara sikat gigi, kasih tahu cara pakai sepatu dan pakai limbah dan lainnya. Terus yang korupsi juga bilang gitu, yang sektor korupsi. Iya. Ini harus ada dunia pendidikan aware tentang ini. Itu orang yang di dunia pendidikan bilang. Makanya tadi gue ngasih contohnya lebih ke harus dimulai dari diri sendiri dulu. Betul. Harus dimulai dari gak usah jauh-jauh, mulai dari ponakan lu aja gitu. Mungkin yang lebih enak, contohnya paling tepat untuk umur-umur kita, kasih tahu ponakan lu aja udah. Kayak mungkin kakak lu atau sepupu lu baru punya anak atau gimana gitu. Kasih tahu aja ponakan lu. Dek, tahu nggak tuh hal yang nggak baik. Nah, ya.
Kenapa? Karena mama nggak tahu. Kalau mau pakai kembaliannya kasih tahu mama dulu. Hah, iya, oke. Berarti bakal ketik langsung bilang ke emaknya kan? Iya. Kalau misalnya yang penting dikasih tahu yang mana baik mana enggak, if we do our part, it will make it easier. Gitu. Hampir mirip seperti kayak aksi hijau gitu ya, environmentalism gitu. Walaupun memang personal carbon print ya namanya, apa namanya? Yeah, carbon print. Ya, personal carbon print itu kayak sebenarnya penelitian paling baru menunjukkan bahwa kalau dari personal sebenarnya nggak begitu signifikan. Sebenarnya. Malah kebanyakan yang industri kan sebenarnya. Kebanyakan industri. Cuman kan berangkatnya sebenarnya berangkatnya dari grassroots dulu kan. Dimulai dari hal kecil dulu. Habis itu nanti kalau dari kecil udah makin sadar, ntar sistem juga bakal mengikuti kok. Kan manusia selalu berubah, selalu beradaptasi. Gitu loh. Kayak makanya kan sekarang perjuangannya butuh bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi mulai banyak alternatif-alternatif yang jauh lebih etis kan. Contoh susu-susu dari tanaman gitu. Sedotannya udah dari kertas. Iya. Ingat kata Khalil Mahmud, pasar bisa diciptakan. Quote of the day. Quote of the day, gila. Pasar bisa diciptakan. Makanya lu bikin dulu aja pasar, ntar juga orang bakal sadar. Iya. Se-generational thing nanti. Tapi masih nyambung soal yang ini, yang budaya itu tadi. Terus bagaimana dari kita dulu waktu ada upeti, waktu masih zaman kerajaan, terus ada VOC sampai sekarang masih ada praktik korupsi itu masih ada sampai sekarang. Gue tuh jadi inget juga tentang ada satu buku di rumah tapi gue bacanya belum kelar. Judulnya tuh apa? Pokoknya gue lupa. Itu terbitan Komunitas Bambu. Oh, lo punya masalah sama kayak gue ya? Komitmen issue sama buku. Sumpah, kadang-kadang tuh gue kayak tahu isinya, tahu bukunya yang mana, tapi judulnya tuh lupa. Kadang-kadang tuh. Kalau gue paling sering gue punya buku banyak, gak ada yang gue baca sampai habis. Oh, iya. Kadang-kadang gue juga kayak udah baca setengah nih kayak ada buku baru. Iya. Oke, komitmen issue tapi sama buku. Iya. Nah itu ada yang menarik, dia tuh bilang kayak kenapa problem kita itu ada beberapa yang generik, salah satunya itu tentang korupsi. Karena walaupun sistemnya berubah dari kerajaan, terus kerajaan yang feodal, terus berubah jadi kolonial, terus berubah ke orde lama, orde baru, sampai sekarang reformasi, ada persoalan generik. Karena sebenarnya agen-agennya tuh cenderung dia mengadopsi dari sistem yang lama. Karena semuanya ada keterkaitannya. Jadi kayak waktu kolonial aja. Kolonial itu penjajah kita dulu itu kan memanfaatkan elit-elit lokal juga sebenarnya untuk bisa membantu dia kan. Iya, emang. Elit-elit lokal ini diajak menjadi kayak amtenar-amtenar yang masuk ke pemerintahan secara formal gitu. Terus mereka pergi, kita membentuk pemerintahan. Isi dari orang pemerintahan itu adalah orang yang tadinya amtenar-amtenar ini. Mereka masuk ke pemerintahan diformalkan. Terus waktu Orde Baru, oke lah, itu Orde Baru emang bener-bener gempuran buat waktu kita masih awal menyusun negeri ini gitu. Iya. Tapi orangnya tetap sama. Oh iya, ini bener juga ya? Aktor-aktornya itu juga. Sampai sekarang bahkan? Iya, aktor-aktornya itu juga. Terus waktu Orde Baru berjalan sekian 30 tahun lebih, reformasi, aktornya itu juga sebenarnya. Iya sih, bener juga. Aktornya itu juga. Jadi maksudnya bukan hanya di kalangan elit ya, tapi di kalangan grassroots-nya sendiri, di kalangan birokrat, terus di kalangan masyarakatnya sendiri, mentalnya ya sama juga. Iya. Andalkan gitu aja ya. ke satu publik yang semua orang udah pada tahu, tapi keterusan, jadi dia megang powernya terus. Megang power terus. Makanya kita punya persoalan generik itu terus, birokrasi yang lama, yang korupsi. Karena aktornya tuh dia mengadaptasi dari sistem pemerintahan sebelumnya juga. Iya sih. Kebiasaan lama yang baik, kalau dia terusin ya nggak bakal jadi baik, tetap nggak baik kok. Makanya emang butuh gempuran besar sih sebenarnya, reformasi besar-besaran. Tapi kalau kata lu Jack, sebenarnya kalau kita ngomongin korupsi nih, kata lu kita tuh perlunya pencegahan atau pemberantasan? Tentang pencegahan dan pemberantasan ini sebenarnya sempat jadi diskusi yang rame nih waktu revisi Undang-Undang KPK. Ya. Karena katanya wah, itu chaos banget gue masih itu chaos, itu orang sampai demo di mana-mana. Iya. KPK-nya sendiri demo, terus gue masih inget itu zaman dulu yang Twitter kan ada orang pada marah-marah gara-gara halte bus dibakar. Oh iya, sampai halte bus terus dibakar. Inget banget gue ada orang bikin Twitter halte bus DPR, saya nggak apa-apa kok dibakar. Lucu lagi. Karena aksinya demi penumpasan korupsi di Indonesia. Aduh, kocak banget, tapi itu pinter banget yang bikin. Asli gue inget juga sih, ingat. Tahu itu chaos sih. Iya. Tapi intinya adalah kan ada yang banyak juga yang bilang kalau konsentrasinya tuh pengen dirubah. Iya. Kalau sebelumnya itu lebih kepada pemberantasan, itu pengen dirubah ke pencegahan. Iya. Tapi sebenarnya gue ada sepakatnya juga karena mungkin ya
apa namanya? Sebenarnya kurang etis juga ketika indeks dari pemberantasan korupsi di Indonesia itu dihitung dari seberapa banyak elit yang ditangkap. Itu buat gue kurang tepat sebenarnya. Iya. Kalau banyak-banyakan elit ya semuanya juga bisa kena. Iya, emang. Ya bisa dicari-cari alasannya. Iya. Yang penting ada aja. Tapi apakah itu artinya baik gitu? Justru malah dengan semakin banyaknya elit yang ditangkap, ini bukannya gue mendukung penguasa ya, tapi secara tidak ini juga, ketika pengambil kebijakan di kalangan yang strategis ini banyak yang diambil karena alasan korupsi, pemerintahan tuh jadi berjalan tidak baik juga. Karena artinya kan pimpinan baru dia harus menyesuaikan dengan dia harus tahu sebelumnya ngapain. Jadi malah menghambat birokrasi juga. Tapi bukan artinya pembenaran atas perilaku korupsi. Iya. But it's just, tapi emang nggak efektif aja. Nggak efektif. Kalau dihitung dari banyaknya orang yang ditangkap ya. Kayak gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih tentang pencegahan atau pemberantasannya? Gue sejujurnya nggak beda jauh. Tapi gue lebih merasa indikator KPK itu, menurut gue, indikator KPK itu berhasil kalau mereka bisa ke SD. Sampai ke tingkat SD? Sampai ke tingkat SD, menurut gue justru. Kayak itu seperti apa yang dilakukan BNN. Jadi gue nggak tahu lo ngerasain atau enggak. Dulu pas zaman gue SD, kayak pas kalau di Padang kan, BTW gue tinggal di Padang dulu sampai gempa 2009. Jadi kalau lu belum pernah nyobain rendang di rumahnya Nesa. Oh itu gokil sih anjir. Dan yang balado rumah gue kayak asli Padang loh. Gue tiap hari makan nasi Padang, juga perlu gue ke Nasdaq. Mungkin kayak exaggerating, enggak lebay banget gue tapi tapi maksudnya kayak dulu pas gue zaman di Padang, pas gue lagi pesantren, itu tiap kali gue pesantren kilat, kan kalau di Padang kan pesantren kilat di masjid ya, dan harus bulan full. Oh, ekstrim juga. Emang makanya. Ya, jangan tanya gue, tanya Gubernur Sumatera Barat, oke? Tapi itu biasa pas di masjid gue suka ada tiap tahun ada kunjungan dari BNN. Badan Narkotika Nasional kan? Ya betul. Nah, itu si yang orang BNN itu datang, dia sambil kayak ada display gitu. Dijelasin Putau ini seperti ini contohnya. Kategori sekian biasanya kan. Kategori 1, 2, 3 atau berapa gitu. Ganja bentuknya seperti ini, kalau ada delinting kayak gini, kalau gini. Dan beneran kayak dikasih tahu, bentuknya tuh seperti ini kalau narkoba. Dan cara menghindarinya, ya lu harus tahu bentuknya seperti ini, gitu. Iya. Dan itu gue bakal jujur ya, kayak itu kebawa sama gue sampai sekarang, gitu. Mungkin karena itu gue agak lebih idealis mengenai narkoba ketimbang beberapa opini lain, gitu. Karena gue tahu bentuknya kayak gimana, gue dijelasin juga efeknya gimana, jadinya gue lebih reluctant, gitu. Jadinya di guenya jadi males, bukan takut. Beda ya kalau takut ya, jadi males, gitu. Dan apalagi kalau gue posisinya kan nyokap gue juga dokter kan dulu kan. Dan nyokap gue juga menjelaskan kayak kalau obat ini kebanyakan efeknya ntar kamu kayak gini, kalau obatnya ini kedikitan efeknya seperti ini, makanya antibiotik kenapa harus habisin bla 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 gitu. Justru karena diberikan ilmu mengapa, jadi itu nyantol lama di otak gue bahkan sampai sekarang di umur gue 25 ini gitu. Dan makanya kenapa pencegahan menurut gue ini ngomongin pencegahan ya. Kalau gue emang lebih bias ke pencegahan. Menurut gue KPK baru dianggap berhasil dalam mencegah. Kalau mereka udah kalau mereka udah sampai menembus ranah SD. Karena kalau kayak simpelnya gini deh. If you can explain something complex to a kid, and then the kid understands, that means you have succeeded. Kalau menurut gue, gitu. Untuk bisa menjelaskan sebuah konsep yang sangat ribet dan disederhanakan sampai bocil mengerti, itu artinya kan lu keren kan, lu udah pinter kan artinya kan. Lu paham itu di luar otak lu. Dan pengennya anak kecil pun juga begitu. Tahu gak sih? Hanya bisa menjawab kayak, oh kembaliannya nggak beli buat permen deh. Kalau ibu warung nanya gitu kan, nggak mau. Mama nggak mau. Kenapa? Mama mau pakai buat beli sop nanti. Nah, itu pemahamannya udah masuk tuh ke situ. Iya, kan udah masuk kan gitu. Atau enggak kayak dijawabnya kalau mau agak sedikit pinteran dikit. Dek, kok nggak dipakai kembalian buat beli permen? Nggak mau, Kak. Kenapa? Soalnya Mama bilang Mama udah siapin uangnya buat seminggu. Kalau kurang nanti bisa susah makannya ntar gitu. Nah, itu kan sederhana, but it's actually a very complex thing. Iya. Nah, dan waktu dia besar, dia udah makin paham konteks, makin paham situasi yang lebih kompleks lagi, bisa ke bawah terus. Nah, makanya kenapa
Dan menurut gue PR-nya bukan Kemendikbud aja gitu. Karena harusnya kalau kunjungan seperti itu, harusnya kementerian mereka sendiri yang langsung kunjungan. Although I understand KPK already has a lot on their plate. But like, if you want to have a bigger power, take the power from the people who doesn't know anything. Kalau mau kasar gitu kan. Caranya gimana? Ya, lu masuk ke otak-otakan anak SD. Karena kalau anak SD inget dengan kementerian lo sampai gede, lu bakal tetap berpowerful menurut gue. Itu PR besar sih. Karena besar banget karena ini kalau narkoba itu, ini bukannya gue mengkritisi lu ya Nes, tapi terserah juga sih. Tapi kalau narkoba itu kan kayak sekarang hashtag serang Nesa. Tadi kan udah hashtag serang juga. Kayak maksud gue, kalau narkoba itu kan kayak bener-bener anak kecil itu dia bisa kena dampaknya langsung gitu. Makanya BNN itu dia punya kantor sampai kabupaten kota. Bukan hanya provinsi kan. Jadi provinsinya ada, kabupaten kotanya ada. Tapi kalau KPK kan dia cuma ada di pusat doang. Cuma ada di Jakarta. Jadi kalau misalkan kayak orang yang melakukan korupsinya itu ada di Papua kayak kemarin Lukas NMB gitu. Itu kan KPK dari Jakarta ke Papua. Jadi emang jadi kayak maaf banget itu ribet kayak jauh banget gitu. Dia nggak punya kantor provinsi KPK itu. Setahu gue ya, emang tapi setahu gue sih nggak punya. Gitu. Jadi itu emang cakupannya tuh sulit banget. KPK itu. Soalnya kan dipikirin juga tentang soalnya gini instansi yang tugasnya untuk memperhatikan bagaimana proses berjalannya roda keuangan suatu instansi pemerintah itu udah banyak banget sebenarnya. KPK itu one thing, salah satu. Ada BPK, ada BPKP. Terus tiap kementerian, instansi, lembaga itu punya inspektorat. Semuanya kerjanya yang ngawasin itu sebenarnya. Benar. Udah sekompleks itu. Mungkin itulah alasannya salah satunya kenapa KPK nggak punya kantor di provinsi atau di daerah kabupaten kota ya. Karena emang udah sebanyak itu instansinya tentang pengawasan. Nah cuman poin gua dan pasti karena kantornya hanya di pusat, anggarannya pasti terbatas banget. Itulah mengapa pentingnya juga tentang ini peran dari LSM, NGO yang bergerak di bidang anti korupsi untuk turut terlibat juga. Nah setahu gue salah satunya, ini bukannya gue promosi juga, tapi ICW, Indonesian Corruption Watch itu setahu gue setiap tahun tuh dia punya bukan punya kelas, tapi punya programnya Sakti kalau nggak salah. Mirip-mirip kayak waktu tuh. Yang gue bilang ke lu. Nama program itu Sakti, itu sekolah anti korupsi itu targetnya tuh kalau nggak salah anak-anak kuliahan, tapi kuliahan sama SMA kalau nggak salah. Tapi intinya ya itu, kayak mereka diedukasi, terus diharapkan jadi duta anti korupsi di komunitas mereka masing-masing. Jadi emang belum nyampe grassroots sampai SD gitu belum sih, tapi at least mengarah ke sana. Walaupun mungkin disengaja kali dilemahi. Kayak gitu. I mean, if it matters so much to you, you would have given a bigger budget. Tapi maksudnya semangatnya ke situ. Jadi kan lintas sektor kan penting juga kan. Jadi either yang ada di pemerintahan atau yang ada di swasta untuk gotong royong sama-sama naruh duit, sama-sama naruh usaha, investasi untuk pencegahan korupsi. Itu sih. Iya sih benar. Ya sebenarnya emang nggak harus KPK aja sih yang turut bantu. Ada banyak caranya yang bisa diakalin. Betul. Gitu. Sejujurnya menurut gua nggak ada alasan aja sih. Emang nggak ada alasan. Ya alasannya yang bikin bukan kita aja. Nah ini pertanyaan terakhir gue nih Cek. Kata lo ada harapan nggak sih kita bakal bersih dari korupsi negara kita ya? Sulit. Bukan sulit menjawabnya maksudnya. Kalau nggak salah kemarin sempat rame tuh indeks persepsi korupsi Indonesia kan naik. Dari poin sekian ke sekian, pokoknya lebih tinggi lah intinya, yang which is bad gitu. Yang bikin siapa? Itu ada lembaga internasional kalau nggak salah ini ya. Persepsi korupsi kenapa bad? Enggak, maksudnya kita makin buruk persepsi korupsi kita gitu. Jadi kayak itu kan mempengaruhinya kan banyak. Salah satunya kan tentang investor. Ini kan Pak Jokowi kan dia banyak banget ke luar negeri, guide investor ke dalam negeri kan. Karena emang kita butuh itu, khususnya investasi padat karya kita tuh butuh banget. Pengangguran di kita tuh masih banyak. Iya, itu benar. Tapi kan investor itu naruh duit kan dia juga ngeliat indeks persepsi korupsi kita. Kayak jangan-jangan investasi yang gua keluarin itu malah lebih gede gua ngasih ke lu malah. Benar-benar paham. Takutnya kan kesana kan. Nah kalau nggak salah kemarin tuh Kemenko Polhukam itu sampai udah ngundang dari Transparansi Internasional, NGO yang bergerak di isu korupsi. Itu bukan konsultasi, tapi istilahnya mendiskusikan soal persepsi korupsi Indonesia yang makin naik lah. Tapi kalau sampai 0, indeks maksudnya sampai benar-benar Indonesia bersih dari korupsi itu sulit sih, itu PR besar sebenarnya. Iya sih. Kalau buat lu sendiri gimana?
Tadi kita bahas aja, tadi kan budayanya udah dalam banget ya. Dalam banget. Kalau kita nggak, if we do not make a big change, it's not gonna change. Okay, no, obviously, maaf nggak masuk bahasanya jelek. Kalau kita nggak melakukan sesuatu yang sangat berbeda, ya hasilnya bakal gini terus. Gitu. Kayak kalau istilahnya si Einstein apa siapa gitu, kalau lo melakukan hal yang sama terus dan mengharapkan sesuatu yang berbeda akan muncul, itu namanya gila. Sepakat juga. Nah, kalau itu tuh sederhana bisa kita translate, kalau kita nggak ada aksi besar that is reforming, ya benar-benar merubah dengan 180 derajat beberapa hal gitu, ya kemungkinan turun bahkan dengan pelan pun kecil menurut gue gitu. Iya. Banyak orang yang juga menitik beratkan ke ini juga, apa namanya, wah hukuman buat koruptor tuh harus gede gitu. Kemarin kan sempat ramai perampasan aset, dan terus dimiskinkan, terus sampai juga hukuman mati gitu. Ini kalau gue autokritik ya gitu. Sebenarnya dimiskinkan itu tidak artinya semua asetnya itu diambil sebenarnya. Tapi kalau sepemahaman gue, dimiskinkan itu adalah maksudnya sebanyak-banyaknya kerugian negara itu diambil lewat dia. Jadi tidak dimiskinkan 100% sampai dia miskin melarat, anaknya nggak bisa sekolah gitu, enggak juga. Jadi kayak misalkan kerugian negara atas dia tuh misalkan 2 miliar. Yang mana 2 miliarnya dia ini kan asetnya udah pasti kemana-mana nih, dikasih ke temennya, taruh di bank Swiss, segala macam gitu. Nah itu entah gimana caranya kerugian negara yang segitu gedenya, lu balikin. Dimiskinkan tuh maksudnya itu, entah gimana caranya gitu. Pokoknya lu ngambil 100 tuh harus ngambilin 100. Iya, harus ngebalikin. Atau nggak kayak gara-gara lu ngambil duit itu projectnya turun jadi projectnya jadi kurang 100 juta, lu balikin sih kurang-kurangnya project itu karena duitnya lu ambil. Ya itu dimiskinkan ya. Tapi mungkin ada perhitungan lain kayak misalkan tadi dampak yang tidak langsung kayak gitu, itu semuanya dikalkulasikan, nah totalnya berapa, nah itu harus lu balikin gitu. Sepemahaman gue sih kalau nggak salah itu yang dimaksudnya dengan dimiskinkan ya. Correct me if I'm wrong, lagi-lagi gue sotoy. Kembali lagi serang Jack. Terus yang kedua, kalau misalkan hukuman mati, gue sendiri tuh tentang hukuman mati tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Iya. As satisfying as it is, itu nggak menyelesaikan apa-apa. Kalau nggak salah ada risetnya kok, itu sering dipublish juga. Kalau sebenarnya apa sih namanya? Ketika dibilang kayak apakah hukuman mati itu efektif, sebenarnya buktinya perilaku itu masih terus terjadi. Tapi kenapa kita banyak yang bilang pro tentang hukuman mati, itu lebih ke karena kita marah aja sebenarnya. Iya. Jadi emosional aja, ketimbang rational choice yang ada di kepala kita ya. Gue paham sih. Walaupun gue juga tetap subjektif, gue pengen mati aja sih. Gue pengen mereka mati aja sih. Gue sangat kuat dengan emotional response gue. Lebih ke situ sih tentang hukuman mati. Let's say kayak Cina, apa namanya? Ada banyak pejabat publiknya yang dihukum mati karena korupsi gitu. Tapi we never know how about the ruling party works. Apakah itu benar 100% bersih, kan kita nggak tahu juga. Iya. Atau jangan-jangan dia pura-pura mati doang gitu. Tiba-tiba udah di Nepal apa gimana. Ya, who knows kan, who knows. Bisa jadi dia jadi biksu gitu. Jadi biksu, anjir. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya banyak lah PR tentang penegakan korupsi di kita tuh. Padahal pengadilan aja korupsi itu udah sendiri loh, tipikor itu kan. Pengadilan tipikor tindak pidana korupsi itu pengadilannya udah sendiri. Hakim-hakimnya kan udah jelas trainingnya udah ini kan. Tapi tetap aja kan bisa diakalin kan. Iya, itu dia makanya banyak PR lah kita buat inian korupsi itu. Jadi kita berdua setuju ya kalau nggak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Tapi apakah I wish it was that easy. Tapi apakah ada harapan? Ada. Ya. Nah, apakah ada harapan? Ada. Walaupun kalau gini terus makin minim. Ya, kita nggak tahu. Mungkin Fahri Hamzah tuh, ini Pak Fahri Hamzah, ini mohon maaf banget disebut namanya. Tapi beliau kan kalau nyebut di di media gitu kayak, jadi kan saya presiden 1 tahun tuh korupsi semua bersih gitu. Awas aja. Nggak tahu gitu. Mungkin dia punya strategi yang luar biasa ini. Who knows? Masih banyak banget PR-nya, digitalisasi aja masih banyak banget PR-nya. Kayak waktu kita bahas sampai marah-marah. SPBE itu. Sudah, ntar gue makin marah. Ada baiknya kita tutup Jack, gue makin lama makin marah. Gue tar lagi mens nih masalahnya. Ini buat kebaikan mental lo juga. Iya sih, daripada gue kena semprot ya. Benar. Kayak waktu itu gue malah semprotin dia, padahal yang salah SPBE. Iya. Oh itu banyak sih kasus gue kena semprot perempuan lagi in period gitu.
pokoknya ya udahlah ya, diain aja kalau gitu. Diiyain aja. Itu Vanessa yang bilang diiyain aja, bukan beneran. gue. Beneran, sumpah iyain aja. Karena kalau lagi kayak gitu cuma pengen didengerin doang biasanya. Oh gitu ya? Iya, kayak kalau lagi misuh-misuh mens kayak cuman ya dia misuh ke lu karena dia percaya sama lu. Nah, gak sih? Iya. Daripada gue misuhin orang, gue mendingan misuh lu. Gitu. Tapi ya tergantung. Wah, banyak lagi ntar kalau ngomongin mens. Sumpah, ntar bisa jadi topik baru kali ya. Mantap banget. Tapi mungkin segitu dulu berarti dari kita ya, Nes. Thank you for watching teman-teman semua. Tolong komentarnya. Nih, pertanyaan buat di komen. Apa tuh? Lu lebih kata lu korupsi harus dicegah atau diberantas dulu? Nah, itu menarik tuh. Mau banyak-banyakan elit ditangkap dulu baru dicegah, atau oke ini anak-anaknya diajarin dulu, lu jangan korupsi segala macam. Baru nih begitu udah diajarin mereka jadi elit ditangkap gitu. Nih, kasih tahu opini lu di komen. Itu menarik sih. Lu bisa tulis di bawah. Oke, thank you for watching. Mungkin segitu dulu dari gua dan Vanessa. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.